Assalamualaikum sahabat Indonesia, masih di edisi spesial Lampung Selatan dan sekarang saya masih ditemani sama Ibu Bupati dan akan dijelaskan tentang kuliner khas dari Lampung Selatan. Ini udah dihidangkan ya Bu ya? Ibu boleh bantu jelaskan nggak Bu, ini tuh apa ya Bu? Ini kalau yang saya lihat ayam, tapi ini namanya apa dan terbuat dari apa? Ya, ini namanya ayam masak pedos. Pedos. Jadi pedos. Pedos ini dari bumbunya rempah-rempah, juga diberi kecap, dan cara memasaknya itu bumbunya harus digoreng mateng dulu, dimatangkan dulu. Biar nggak langu gitu ya. Nggak langu, baru diberi santan, baru untuk masak ayam, bisa juga daging. Jadi yang ini daging masak pedos. Namanya masak pedos, bisa ayam masak pedos, bisa daging masak pedos. Oke, wah penasaran nanti kalau kita coba rasanya sebenarnya pedes apa enggak, karena bentuknya warnanya kayak rendang, tapi nggak tahu ya Bu ini pedes bukan atau rendang enggak ya. Oke. Nah kalau yang ini nih? Kalau yang ini ketan lapis atau biasa segubal ya. Tetapkan namanya itu ketan lapis. Ketan lapis. Nah ini tuh dimakannya dengan dimakan bisa dengan serundeng, abon, atau biasa dimakan lazimnya itu pakai masak pedos tadi. Oh ya. Oke. Pakai rendang Padang juga enak. Ya. Jadi bisa dikolaborasi ya. Jadi ini bisa menggantikan nasi. Kalau biasa kita umum tahu namanya kayak lontong, tapi kalau ini dari ketan ya. Kalau lontong lebih dari beras. Beras, betul. Nah yang ini? Yang ini namanya gegado. Gegado itu makanan penyegar ya. Oh oke. Kalau melihat bentukannya seperti rujak tahu ya. Kalau di Palembang ya, tetapi rasanya beda bukan rujak tahu. Iya, dia lebih untuk karena kalau makan itu kan asinan. Ya, kalau ini itu asinan, dimakan bersama nasi. Segeran. Kalau ini dimakan sebagai pengganti sayur seperti itu. Ini isinya tuh ada bihun, timun, lalu tauge dan juga persis rujak tahu. Rujak. Hanya saja ini nggak pakai cuka rujak gitu tahu ya. Cuman cukanya itu kalau di Palembang pakai cuka ya. Kalau ini pakai kuah gegado. Oh oke. Jadi namanya gegado. Ya, gegado. Tadinya pas dengar pertama kali dikirain gado-gado. Ternyata beda ya Bu. Beda. Ini kalau dengar namanya bayangannya langsung bumbu kacang ya. Bumbu kacang ya. Bener. Rupanya ternyata ini nggak ada bumbu kacangnya sama sekali. Nah ini nih katanya yang paling khas di Lampung Selatan ini ya Bu ya. Ini khas Kalianda. Kalianda juga. Khas Lampung Selatan, khususnya kota Kalianda ya. Kota Kalianda ibu kota Lampung Selatan, di mana makan khasnya adalah otak-otak Kalianda. Otak-otak Kalianda. Otak-otak Kalianda ini ada sejarahnya, nanti kita bisa cerita. Oke, sambil makan ntar kita diceritain ya Bu ya. Nah ini ukurannya memang semuanya seperti ini kan. Kalau umumnya kan di kota-kota lain agak panjang-panjang. Kalau otak-otak Kalianda beda. Ada pembedanya, bentukannya dia lebih kecil ya. Ukurannya. Karena memang di sini dekat laut ya Bu ya. Jadi menu-menunya tuh ya ada otak-otak, nih ada ikan bakar juga. Nah kalau ini? Ini iwak pakos. Iwak itu sama ya, biasa di Jawa juga iwak itu ikan ya. Ikan, iya. Nah, di Lampung juga sama iwak, ya? sama. Iwak pakos ini artinya... Kok nyebutnya susah ya? Pakos. Pakos. Yang seperti ini tulisannya PEKH gitu ya? Pakos. Jadi iwak pakos ini berbagai ragam ikan yang dimasak, boleh digoreng, boleh dipanggang, dipepes, tetapi untuk konsumsi makan pakai untuk nasi itu pakai sambal pakos. Jadi kenapa iwak pakos itu ikan disertai sambal pakos. Jadi sebenarnya kalau ikannya sendiri tuh bisa ikan apa aja dan dimasak apa aja juga bisa. Tapi dikonsumsinya dengan. Jadi yang pakosnya itu yang ini ya Bu ya, khasnya. Pakosnya itu sambal. Ini sambalnya. Sambal kalau untuk sambalnya sendiri? Kayak iwak pakos, ikan sama sambal pakos. Lebih berkuah seperti ini tuh memang khasnya seperti ini. Iya, memang khasnya seperti ini. Baik, ini kita cobain gimana nih Bu? Jadi kita akan coba sambil duduk ya, sambil nanti cerita banyak tentang khas makanan. Baik Ibu. Nah, sahabat Indonesia, sekarang menu-menu yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu sudah ada di meja dan sudah mau kita cobain. Kita cobain dari yang mana nih Bu? Silahkan Mbak Risti, mau yang mana? Kita coba dari yang ini dulu ya. Itu Ibu juga gegado. sebelah situ sudah ada ya? Oke, kita coba langsung aja ya dari sini. Ini tadi namanya gegado. Ini biasanya Mbak Risti dimasak itu, kalau dulu ya
itu di acara-acara adat. Semua masakan ini biasanya ada di acara-acara besar, ya? Acara adat ya, menu-menu ini. Tapi kalau sekarang tidak. Ya. Untuk lebih pengenalan lebih luas kepada masyarakat, juga pengenalan kepada generasi ya, generasi penerus nanti kelak supaya tidak putus, ya? tidak punah, harus paham ya, baik seni budaya juga kulinernya ya. Baik, kita coba ya. Bismillah. Jadi ini seperti kuah sop ya Bu ya? Iya. Tapi pakai bihun, tauge dan juga timun. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kayak pedes sedikit ya, tapi sedikit sekali pedesnya. Segar, ya, ini ada sih kayaknya, kencurnya. Iya, ada kencurnya ya. Jadi memang ini kayaknya menunya dimakan barengan sama lauk-lauk yang lain. Ketan lapis atau segubal, biasanya kalau lebaran atau hajat besar, menu khasnya ini menu khasnya ya, Bu ya? ini ketan lapis sama pedos. Masak pedos ini bisa ayam, bisa rendang tadi ya, disampaikan. Kita coba yang ini ya Bu ya. Sama ketan lapis ya. Oke, pulen banget nih. Saya selalu karena saya ada darah Padangnya, taunya ini kayak gini, kayak kue lupis gitu loh Bu. Iya. Tapi kan kalau kue lupis pakai kelapa sama gula betul. Kalau ini dimakannya justru sama makanan yang gurih asin ya. Kayak kalau hari raya itu bisa pengganti ketupat. Ketupat atau lontong, tapi kalau di sini dipakai ketan. Baik, nah ini kita makan ya. Silakan, Mbak Kristi mau yang pakai daging atau pakai ayam. Jadi ini dengan cara masak yang sama, dengan bumbu yang sama, tapi bisa dipakaikan daging ataupun ayam. Udah pakai ayam. Oh yang ayam itu. Oh iya bener, ini pulen banget ya ketan ini. Rasa rempah, terus ternyata nggak ada pedesnya sama sekali ya. Lebih ke gurih sama manis. Ya. Kalau semur. Iya benar. Kayak semur tapi ini pakai santan ya Bu ya. Ini seperti semur, jadi asin gurih gitu, tapi pakai santan dan rempah-rempahnya lebih kerasa. Kita terus coba ini tadi ini ya. Kalau yang ini tadi iwak pekos. Iwak pekos. Sambal ya, sambalnya lebih ke sambal ya. Biasa kalau di luar Lampung ya bisa pakai sambal terasi, ya bisa pakai sambal kecap. Ada juga yang sebutannya kayak mata atau ada sambal mata, sambal apa aja sebenarnya ikan ya. Tapi kalau untuk khasnya Lampung atau khususnya Lampung Selatan, pekos. Kalau ini otak-otak. Ini otak-otak. Kalau otak-otak ada sejarahnya. Apa tuh sejarahnya? Ya, sambil Mbak Kristi cobain si rasa sambal pekos. Iya, penasarannya sama sambelnya nih. Iya, karena kan kata Ibu kalau ikannya bisa apa aja. Berbagai macam cita rasa sambal ya. Dan dia nggak selalu dibakar, tapi juga bisa pepes goreng sama ya. Coba ya. Pedas banget nggak ini? Soalnya warnanya kayaknya orange banget ya. Baik, bismillah. Lebih ke seger ya Bu ya? Seger. Tapi nggak terlalu pedes, ternyata nggak sepedes warnanya nih sahabat Indonesia. Jadi ternyata dia kayaknya ada apa nih Bu, tomat? Iya, tomat. Oke. Kuah ya, berkuah ya. Berkuah ya. Dan tapi kalau ini tuh matang atau mentah? Mentah. Oke. Jadi lebih mungkin bahasanya tuh karena banyak tomatnya, jadi nggak terlalu pedes tapi seger. Oke, nah ini yang khas nih, yang ada sejarahnya kata Bu. Kita cobain otak-otak. Otak-otak kalian enggak? Langsung dicocol aja. Ini ukurannya kecil ya Bu ya? Langsung dicocol aja. Itu panjang ya. Benar. Sejarahnya apa nih Bu? Sejarahnya itu otak-otak ini awal mulanya di Kalianda itu ada imigran dari Tionghoa. Itu mendarat sebelum Perang Dunia Kedua bahkan, ya, itu mendarat di pesisir kota Kalianda. Sampai sekarang pun untuk perumahan sejarah-sejarah peninggalannya pun masih ada. Tionghoanya itu ya? Tionghoanya keturunan pun sampai sekarang gitu. masih ada. Dan perumahan Tionghoanya sampai sekarang masih ada. Maka ini awalnya itu memang imigran Tionghoa yang mempunyai usaha untuk penghidupan keluarga dengan membuat otak-otak. Dan juga ilmunya dibagi kepada masyarakat Lampung Selatan dari zaman dulu hingga sampai sekarang. Masyarakat tuh di Kalianda itu rata-rata mata pencahariannya banyak yang jualnya otak-otak karena ini memang menjadi ciri khas. Jadi kedepannya memang pariwisata Lampung Selatan juga termasuk Dekra Nasda ingin bagaimana pelaku UMKM yang punya kemampuan untuk
membuat otak-otak. Ini kami akan jadikan sentra sejarah, khususnya di tempat keturunan Tionghoa yang masih ada di Kalianda Bawah, juga di Dusun Beringin, Kelurahan Kalianda. Itu nanti ada sejarah. Jadi ini dibawalah resepnya itu ya, dari Tionghoa lalu dibawa ke Kalianda dan disebarkan, dan akhirnya sekarang jadi makanan khas Kalianda, Lampung Selatan. Oke, kita coba ya. Ini bumbu kacang ya? Iya, bisa sambal juga kacang. Dimakan sama saus kacang boleh, saus sambal boleh. Oke, bismillah. Enak, kerasa banget ikannya ya? Iya. Ini kalau ikannya tuh harus ada ikan khusus atau enggak? Yang enak sih khusus ikan tenggiri. Tenggiri ya. Tapi kalau memang nggak ada tenggiri, namanya usaha banyak pelaku usaha ya, masyarakat ya. Yang penting ikannya itu tidak membuat hitam untuk pengolahan otak-otak. Ya, ini bahannya dari ikan, sagu, terigu, santan. Ya, jadi ada santan. Dan itu resep yang disebarkan ya Bu? Ya. Jadi bukan jadi resep rahasia, tapi justru dibagikan ilmunya itu dengan bahan-bahan ikan, santan dan juga terigu dan sagu dan bumbu-bumbunya. Nah, Masya Allah, itu kuliner-kuliner khas dari Lampung Selatan. Kita masih akan ke satu tempat lagi setelah ini yang juga nggak kalah seru ya Ibu ya. Seru banget. Ini juga yang cluenya itu adalah sebuah tempat wisata yang luar biasa di Lampung Selatan ini. Terima kasih banyak Bu udah nemenin kenalin makanan khas dari sini dan juga nyicipin. Kami juga terima kasih. Makanan khas Lampung Selatan Insya Allah bisa dipahami dan dikenal masyarakat luas khususnya di Nusantara. Amin amin. Terima kasih banyak sahabat Indonesia. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.